Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukurlah. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika. Silahkan perlengkapan belajarnya dipersiapkan. Oke. Sudah? Sudah. Kalau ada perlengkapan atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran matematika, tolong dirapikan ya, agar tidak mengganggu fokus dan perhatian kalian terhadap pembelajaran ini. Baik, kita mulai kegiatan belajar ini dengan doa. Silahkan AM dipimpin doanya. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tadi diawali kegiatan belajar ini dengan doa. Semoga saja pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya kalian bisa mengambil pelajaran ini dengan baik. Pada akhirnya kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Zahwa. Kenapa Zahwa? Ibunya lagi sakit. Oke, ibunya lagi sakit ya. Kita doakan semoga saja ibunya lekas sembuh dan Zahwanya pun sehat-sehat agar pertemuan selanjutnya Zahwa bisa ikut belajar seperti biasanya. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang peluang kejadian saling bebas. Tapi sebelumnya, kita ingat lebih dahulu materi apa saja yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat? Siapa? Cung? Oke, Tuniasi, apa saja? Ada ruang sampel, peluang suatu kejadian, irisan dua himpunan, gabungan dua himpunan, peluang kejadian saling lepas, sama peluang kejadian tidak saling lepas. Oke, masih ingat, bagus ya. Tadi Tuniasi bilang materi yang pernah kita pelajari sebelum ke materi sekarang yang akan kita bahas ini adalah tentang ruang sampel, peluang suatu kejadian, irisan dua himpunan, gabungan dari dua himpunan, peluang kejadian saling lepas, dan peluang kejadian tidak saling lepas. Apa sih yang dimaksud dengan ruang sampel? Oke, silakan Cornelia. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Banyaknya ruang sampel dinotasikan dengan NS. Tepuk tangan buat Cornelia. Peluang kejadian saling lepas itu apa? Silakan, Christine. Peluang kejadian saling lepas yaitu dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan dan irisan dari kedua kejadian tersebut merupakan himpunan kosong. Peluang kejadian saling lepas dirumuskan dengan peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Itu peluang kejadian saling lepas. Kalau lawannya, peluang kejadian tidak saling lepas. Silakan Deno. Peluang kejadian tidak saling lepas adalah dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan irisan dari dua kejadian tersebut bukan merupakan himpunan kosong. Peluang kejadian tidak saling lepas dirumuskan dengan peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan peluang kejadian B. Tepuk tangan buat semuanya. Tujuan pembelajaran dari
kejadian saling bebas ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan peluang kejadian saling bebas dari suatu percobaan acak. Yang kedua, siswa pun diharapkan dapat menentukan peluang kejadian saling bebas. Dan terakhir, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan peluang kejadian saling bebas. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Salah satunya, fungsi dari mempelajari peluang ini adalah kita dapat meminimalisir kerugian saat berbisnis. Yang kedua pun manfaatnya dapat mengambil keputusan dengan tepat. Terus kalau lagi musim ekstrim seperti ini, biasanya kan ada istilah meramalkan. Nah, peluang pun berfungsi untuk meramalkan sesuatu. Selain daripada itu, peluang juga bermanfaat buat ilmu kedokteran, buat aktuaria, dan buat ilmu psikologi. Itu sekilas manfaat materi yang akan kita pelajari. Untuk lebih detailnya, lebih jauhnya, kalian bisa searching di internet, di Google, apa saja sih manfaat daripada peluang itu. Biar kalian lebih termotivasi untuk mempelajarinya, kalau sudah tahu dari manfaat peluang itu sendiri. Itu anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini, tadi sudah Bapak sebutkan, kita akan belajar tentang peluang kejadian saling bebas. Bapak akan ngasih gambaran umum, garis besarnya, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalian nanti akan diskusi kelompok, jadi diminta kalian untuk bekerja sama di sana untuk menyelesaikan sebuah LKPD. Selesai daripada itu, kalian nanti akan diminta untuk mempresentasikannya. Perwakilan saja dari tiap kelompok, dari hasil penyelesaian LKPD tersebut. Selesai dari semua kegiatan itu, nanti di akhir akan ada tes individu. Tujuannya adalah untuk mengecek kemampuan personal kalian. Itu. Jadi silakan kalian aktif untuk bekerja sama, diskusi dalam penyelesaian masalah di LKPD tersebut. Baik, kalau sudah dicermati, dari tampilan slide ini, permasalahan apa yang kalian tangkap? Udah, silakan nanti. Berapa peluang kendaraan damkar dan ambulans yang siap beroperasi apabila diperlukan? Oke, baik. Jadi permasalahan yang Antik tangkap dari slide ini adalah berapakah peluang kedua kendaraan tersebut siap beroperasi jika diperlukan. Data apa lagi? Silakan Pak Is. Menurut data yang saya dapatkan dari ulasan tersebut adalah peluang kendaraan damkar siap apabila diperlukan adalah 0,98 dan peluang bahwa unit kendaraan ambulans siap apabila diperlukan adalah 0,92. Oke, tepuk tangan buat Pak Is. Untuk selanjutnya silakan kalian duduk per kelompok, silakan. Coba didengarkan dulu arahannya. Dari LKPD itu ada 2 permasalahan yang harus kalian selesaikan. Silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian dengan baik. Bisa kalian cari sumber penyelesaiannya, bisa dari modul atau bahan ajar yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Bisa juga kalian searching dari internet, atau mungkin bisa juga kalian menggunakan referensi-referensi lain yang relevan dengan materi yang kita bahas ini. Khususnya dengan permasalahan yang tersaji di LKPD. Usahakan di diskusi ini kalian proaktif untuk mencari penyelesaiannya, dan Bapak harapkan pun kerjasama yang baik, karena nanti di akhir tetap yang akan dites itu adalah kemampuan individunya. Itu, silakan untuk dikerjakan. Boleh bisa di sini, berarti di sampingnya nanti ini. Oh iya, keliru ya.
Sambil menunggu teman-teman kalian mentransfer data, silakan dipahami. Nanti diminta perwakilan tiap kelompok untuk presentasi. Silakan, Pak. Sudah bisa. Laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Tuniasi dan 2 rekan saya, Dino Ramdhani, Deswita Ranisa Sabila. kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari hasil kerja kelompok kami. Untuk itu, teman-teman mohon perhatikan dan simak baik-baik ya. Kemudian dari kesimpulan permasalahan di atas adalah kejadian siap beroperasinya kendaraan damkar dan kejadian siap beroperasinya kendaraan ambulan merupakan kejadian saling bebas karena tidak saling mempengaruhi kejadian satu sama lainnya. Jadi karena tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya, ini dinamakan kejadian saling bebas. Baik, dari tadi hasil pengerjaan LKPD. Tadi kesimpulannya apa, Surya? Baik. Kejadian saling bebas adalah kejadian di mana kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Yang berarti independen masing-masing kejadiannya. Kalau peluang kejadian saling bebas disimbolkannya dengan apa? Ya, Deswita? Peluang kejadian saling bebas dirumuskan peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian saling bebas bisa disimbolkan dengan peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita lewat LKPD. Kalau sudah, silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing, ya. Bagaimana kesan dan pesan kalian setelah melakukan pembelajaran kali ini? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Berarti setelah kita melakukan pembelajaran, ternyata perasaan kalian rata-rata menyenangkan semuanya, ya. Dan merasa terpacu untuk berpikir lebih kritis. Baik, karena tadi kita sudah menyelesaikan LKPD, sekarang Bapak akan lakukan tes individu untuk menguatkan pemahaman kalian tentang pembelajaran peluang kejadian saling lepas ini. Ya, cukup. Silahkan dikumpulkan seselesainya saja. Silahkan. Baik, kalau sudah menyelesaikan tes individunya, nanti untuk hasilnya Bapak periksa selesai KBM, dan hasilnya nanti akan Bapak share ke grup kelas kalian. Buat yang nilainya di bawah KKM, berarti di bawah 75, kalian harus mengikuti remedial dengan cara memperbaiki jawaban yang salah dari tes individu itu. Nanti untuk lembar jawabannya bisa kalian ambil di kantor. Dan untuk yang nilainya di atas KKM, di atas 75, kalian pun dapat mengikuti program pengayaan. Jadi nanti kalian akan mendapatkan tambahan nilai. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan 2 soal yang berbeda. Untuk yang mau ngikutin program pengayaan, juga silahkan untuk meminta soal pengayaan. Itu mungkin yang perlu Bapak sampaikan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang peluang kejadian bersyarat. Atau bisa dikatakan peluang kejadian tidak bebas. Kalau sekarang kita mempelajari tentang peluang kejadian saling bebas, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang peluang kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian bisa membaca terlebih dahulu di rumah, apa sih peluang kejadian tidak saling bebas itu. Itu mungkin yang perlu Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.